Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat benda zaman now banyak. Lalu di rincian 210, si pengelola unit usaha pertanian tidak berkode 7 atau 8, tapi 1009 terisi. Lagi-lagi untuk rincian hubungan rincian 210 dengan rincian 1009 ini sudah terjawab dari pengisian quality tools. Pengisian quality tools itu sudah dicoba apakah ketika ini kita bicara si pengelola unit usaha pertanian ya, bukan keluarganya. Jadi di blok 2 itu kan ada kepala keluarga, ada istrinya, ada anaknya, ada mungkin nanti cucunya, ada siapanya gitu. Tapi yang mengelola usaha tanaman pertanian kan bisa jadi hanya paling banyak beberapa orang, tidak semua. Bisa jadi hanya kepala rumah tangganya, bisa jadi istrinya, atau bisa jadi anaknya. Yang kita lihat adalah orang yang mengelola tanaman pertanian. Artinya yang kita lihat adalah orang yang namanya ada di blok 3. Siapa sih yang ada di blok 3? Kita tahu nama di blok 3, kita lihat lagi ke blok 2. Di blok 2, nama orang yang ada di blok 3 tadi, apakah di rincian 210-nya ada berkode 7 atau 8? Tidak. Ketika ada, maka rincian 1009 harus terisi. Tapi ketika di rincian 210 untuk orang yang ada namanya di blok 3 tidak ada yang berkode 7 atau 8, orangnya ya, bukan anggota keluarganya. Orang tersebut kalau tidak berkode 7 atau 8, maka 1009 tidak perlu diisi. Kenapa? Karena di 1009 itu, kalau teman-teman perhatikan, itu adalah pertanyaan untuk unit usaha pertanian. Unit usaha pertanian itu adalah nama orang yang di blok 3. Ini juga sudah diuji coba di quality tools dan memang tidak perlu diisi kalau orang yang namanya di blok 3 tadi tidak berkode 7 atau 8. Ini temuan editing coding yang paling banyak di rincian 210. Lalu di temuan ke-6 adalah antara L1 dan L2 tidak ada sesuai komoditas yang terisi. Jadi di L1 kolom 10 sampai 16 yang terisinya subsektor apa, tapi di L2 yang terisinya di blok berapa. Jadi tidak sinkron, tidak konsisten antara L1 dan L2. Ketika L1 dan L2 tidak sinkron, maka di taggingan Wilkerstadtnya kemungkinan juga harus diperbaiki. Ini sudah bisa ditebak dari awal karena ketidaksesuaian ini bisa saja terjadi dan sangat mungkin terjadi. Tapi ketika teman-teman mencoba apa yang pernah saya bagikan dulu, di mana teman-teman itu mendatanya dengan L2 dulu, lalu teman-teman transformasikan ke L1, ubah ke L1, maka ketidaksesuaian ini bisa diminimalisir. Karena ketika kita tanya, misalnya di S1, ada mengusahakan tanaman pangan Pak? Ada mengusahakan hortikultura Pak? Cabai rawit, sayuran gitu? Ada. Pas ditanya di L2, sudah berapa Pak cabai rawit dijual? Oh, saya nggak jual cabai rawitnya, itu saya tanam untuk kebutuhan kami sendiri karena kami suka makan pedas. Akhirnya L1 harus kita coret. Kalau kita ingat coretnya pas di rumah, oke. Ketika kita lupa, itu masih berkode 1, sementara di L2-nya nggak ada. Artinya kan hortikulturanya tidak ada di sebenarnya, tapi di L1 tercatat ada. Itu butuh seperti pemahaman lagi ketika kita harus mengeditnya nanti di rumah. Lalu yang ketujuh adalah mengenai rincian 419 dan 420 di blok 4 ini terisi, padahal sistem pemanenannya itu sistem pemanenan sendiri, dipanen sendiri. 419
itu akan terisi kalau sistem pemanenannya itu ditebaskan. Kalau dia pemanenan sendiri 419 nggak usah diapa-apain, ditulis pun nggak usah. 420 akan terisi ketika sistem pemanenannya diizinkan. Kalau dia nggak diizinkan atau ditanam sendiri, dipanen sendiri, maka di 420 nggak usah diapa-apakan, ditulis 0 pun nggak usah. Jadi ketika dia panen sendiri, mau dia itu subsektor apapun, di rincian mengenai duit yang dia peroleh dari ditebaskan dan diizinkan, tidak perlu diapa-apakan, blank saja, langsung ke rincian pemanfaatan produksi di kolom paling ujung. Yang ke-8 sama, itu kalau tadi rincian 419 di blok 4 dan 420 juga di blok 4, tapi yang ke-8 ini di blok 5-nya. Di blok 5-nya rincian 516 dan rincian 517 terisi, padahal sistem pemanenannya sendiri. Jadi nggak usah diisi, 0 pun nggak usah, bener-bener seperti itulah gitu, nggak usah di strip, nggak usah di 0, lewati saja, nggak usah ditulis apa-apa ketika dia sistem pemanenannya sendiri, kecuali dia ditebaskan atau diizinkan. Kita pilih kolom yang mana yang harus kita isi, dan ketika dia ditebaskan dan diizinkan, otomatis volume, nilai produksi, lalu satuan produksi ikutan juga nggak usah diapa-apakan, memang diblankkan saja tanpa kita buat 0 atau strip, karena ada rambu-rambunya di kalau di blok 4 itu di rincian 409 kalau tidak salah, rambu-rambunya ada. Jadi kita baca juga rambu-rambunya agar kita tidak membuang waktu untuk menuliskan sesuatu yang tidak perlu ditulis. Yang ke-9 adalah keliru penulisan kode komoditas. Jadi yang ditemui oleh petugas editing coding, dia menemukan dokumen L2 yang subsektornya itu dapur kebunan, komoditasnya adalah kopi dan karet. Jadi ada karet baris pertama, ada kopi baris kedua. Yang terjadi adalah untuk komoditas karet terisi kode untuk kopi, untuk komoditas kopi terisi kode untuk karet. Ya mungkin yang PPN-nya sudah terlalu lelah sehingga salah menulis tempat komoditasnya yang sesuai itu, jadi kayak bertukar lah gitu. Jadi karena dia kayak bertukar, ya mau nggak mau si petugas editing coding memperbaikinya sesuai dengan apa yang tertera di aplikasi kode. Nah, itu temuan yang sudah ditemukan selama beberapa hari teman-teman editing coding melakukan pekerjaannya mengedit dan mengcoding dokumen sensus pertanian 2023. Ada lagi kekeliruannya, sebenarnya banyak, masih ada, tapi dari yang saya perhatikan masih bisa diatasi oleh tim editing coding. Tapi untuk sesuatu yang seperti penggunaan pupuk tadi, ya petugas editing coding nggak bisa bantu gitu. Nggak bisa bantu banyak karena itu bukan mereka tidak tahu orang yang mengusahakan tanaman pertanian itu pupuknya seberapa banyak sih, itu mereka benar-benar nggak tahu. Itu memang ranahnya petugas lapangannya. Dan petugas editing coding ini seperti yang saya katakan di awal bahwa mereka punya target, dan targetnya adalah kurang lebih 67 dokumen, mungkin bisa nambah, dan itu per hari. Dikontrak juga di Juli, itu artinya akan menambah pekerjaan di Juli. Satu sisi harus mendata, mengejar target Juli sekian kakak tani, sementara nanti satu sisi ada konfirmasi dari tim editing coding dan sebentar lagi tim entry data untuk dokumen yang sudah kita kerjakan. Jadi sebenarnya ya teman-teman di kontrak Juli itu akan lebih banyak yang dipikirkan di Juli ini, karena itu tadi harus kerja lapangannya, editing coding ada konfirmasi, entry nanti ada konfirmasi, dan yang kau cerita di lapangan adalah teman-teman lapangan. Itulah tim editing coding hanya memperbaiki yang bisa diperbaiki, tapi yang tidak bisa akan dikembalikan ke petugas lapangan. Terima kasih sudah mengikuti akun YouTube Bunda Zaman Now. Jika ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar, tapi mohon maaf jika tidak bisa
fast respon karena ternyata semuanya begitu hektik akhir-akhir ini dan harus dikerjakan semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.